Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmah dan nikmat mengenal tauhid dan juga nikmat di dalam mengenal agama Islam. Tentu kita hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima agama tersebut. Ya, maka ketika di akhirat ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa huwa minal khasirin. Maka dari situ kita memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada Nabi akhir zaman, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan teladan beliau dan petunjuk beliau kita bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenal agama Islam yang berlandaskan dalil ya atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, yang artinya adalah aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an, Alkitab, wa mithlahu ma'ah, dan juga yang semisalnya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersalawat kepada keluarga beliau, yaitu kepada istri-istri beliau, kepada anak keturunan beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Untuk pembahasan di malam hari ini, kita lanjut pada kitab Taisirul Alam, yaitu hadis yang ke-46. Ya, hadis yang ke-46. Yaitu hadis dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, ya, Abdullah ini namanya adalah Abdullah bin Hakim bin Haram. Ya, Abdullah bin Hakim bin Haram. Jabir dan juga bapaknya dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bapaknya meninggal di peperangan Uhud. Ya. Beliau termasuk salah satu syuhada
Uhud. Ini bapaknya. Adapun Jabir, beliau saat itu masih muda, masuk Islam, bahkan belum menikah, ya. Dan di masa Nabi SAW, ya, sepeninggal bapaknya, maka beliau pun menikah dengan wanita janda, ya, awal mula, karena beliau ingin agar adik-adiknya semua, ya, yang saudari-saudarinya itu bisa diurus oleh istri beliau, yang tentunya kalau dia sudah janda, dia mengetahui bagaimana cara mengurus saudari-saudarinya, karena sudah memiliki sifat keibu-ibuan. Ini tujuan beliau menikah. Dan beliau tetap hidup di masa Nabi hingga Rasulullah wafat, dan beliau pun masih hidup, ya, sampai beliau pun memiliki banyak murid-murid dari kalangan tabi'in, ya. Ini Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan Jabir sendiri juga termasuk salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ya, yang jumlahnya sampai ribuan hadis. Dan beliau berkata, kana Nabi SAW yusalli dhuhra bil hajirah. Nabi SAW beliau salat di waktu zuhur bil hajirah. Bil hajirah maknanya adalah syiddatul harri ba'daz zawali, yaitu ketika matahari masih terik, masih panas. Hanya saja ba'daz zawal, setelah tergelincir matahari. Ya, jadi setelah matahari di atas kepala lalu mulai tergelincir sedikit, ya, saat itu memang benar-benar di awal waktu Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur berjamaah bersama para sahabat. Ini bil hajirah. Al hajirah artinya matahari masih panas, masih waktu terik, ba'daz zawal, setelah tergelincir. Kalau masih di atas kepala itu di waktu istiwa asyams, ya, matahari, dan itu memang waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat zuhur, ya. Tapi kalau sudah tergelincir meskipun sedikit, maka saat itu sudah masuk waktu zuhur. Wal asra wa syamsu naqiyatun. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat asar. Nabi SAW beliau mengerjakannya ketika wasyamsu naqiyah, ketika matahari masih sofiyatun, masih bersih. Sofiyah itu bersih, terang benderang, tidak bercampur dengan warna kekuning-kuningan atau warna kemerah-merahan, tidak. Benar-benar bersih, berkilau, bersinar, terang. Ini menunjukkan beliau pernah mengerjakan sholat asar di awal waktu. Saat itu matahari masih cerah, masih terang, sinarnya masih bersinar ke bumi, ya. Taib. Ini di awal waktu tentunya. Wal maghriba idza wajabat. Kemudian yang ketiga di waktu maghrib. Nabi mengerjakan sholat ketika idza wajabat, maknanya adalah idza saqatat wa ghabat, ya, yakni asyamsu, ketika matahari awal terbenam, ya, awal terbenam. Ini juga menunjukkan waktu maghrib beliau mengerjakan sholat di awal waktu, ya. Ini tentang pentingnya kita mengerjakan sholat di awal, ya, tentunya pahalanya lebih besar. Lalu wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Adapun kalau untuk waktu sholat isya, ini yang keempat, ya. Waktu sholat isya beliau tidak seluruhnya di awal waktu, tapi ahyanan wa ahyanan,
Kadang-kadang beliau di awal waktu, kadang-kadang beliau di akhir waktu atau ditunda. Ya. Idza ra'ahum ijtama'u. Ketika Nabi SAW beliau mendatangi Masjid Nabawi, ingin sholat Isya, dan ternyata para sahabat mereka sudah banyak berkumpul di masjid, sudah mulai mereka ingin mengerjakan sholat. Ijtama'u ajala. Nah, saat itu Nabi SAW menyuruh kepada muadzin untuk bersegera iqamah, bersegera untuk mengerjakan sholat Isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Dan ketika Nabi SAW beliau ingin sholat Isya dan sampai ke masjid, ternyata sahabat yang datang itu sedikit. Para sahabat masih ada di rumah, belum bersiap untuk pergi ke masjid, ya, menunda, maka abta'u akhara, maka Nabi pun menunggu sampai para sahabat berdatangan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika imam datang juga tidak serta-merta langsung iqamat, tapi harus mendengar instruksi dari imam dulu. Apakah imam siap untuk iqamat dan sholat berjamaah, atau imam inginnya menunggu sampai jamaah berdatangan hingga banyak, setelah itu baru iqamat. Ya, ini termasuk hak imam. Sehingga bagi muadzin pun ketika melihat imam datang, maka tanya, kira-kira siap untuk iqamat ataukah menundanya. Jikalau dia ingin menunda, maka imam bisa sholat tahiyatul masjid, ya. Lalu setelah itu menunggu sampai makmum semuanya bisa berkumpul. Lalu wasubha, ya, jadi kesimpulannya untuk sholat Isya, Nabi tidak biasa sholat di awal waktu, akan tapi beliau kadang-kadang beliau di awal waktu, kadang-kadang beliau menundanya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat Isya itu semuanya afdol dari awal sampai sepertiga malam pertama, ya, atau sampai pertengahan malam. Itu semuanya afdol, bisa dibuat kadang-kadang saja. Ini khusus untuk sholat Isya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wa subha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Adapun untuk salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Ini Nabi mengerjakannya ketika masih gelap waktunya. Artinya salat subuhnya itu masih di awal waktu, dan itu yang sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di awal waktu. Hadal hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim, ya, berkaitan dengan gharibul hadis atau mufradat. Pertama berkaitan dengan al-hajirah yang sudah saya sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di awal waktu ketika al-hajirah, yaitu matahari masih terik, masih panas setelah tergelincir matahari. Kemudian yang kedua, makna wasyamsu naqiyah, ketika Nabi sholat asar dan matahari waktu itu masih naqiyah, bermakna sofiyah. Ya, sofiyah maksudnya adalah masih bersih, berkilauan, tidak tercampur warna kuning atau merah. Saat itu masih terang benderang di awal waktu. Lalu makna idza wajabat, maksud Nabi sholat maghrib ketika wajabat, maksudnya adalah ketika matahari
terbenam di awal waktu. Ya. Al-ghalas adapun salat subuh, makna ghalas zulam, ya, akhiril lail ma'diyati subuh. Maksudnya adalah gelapnya akhir malam, namun sudah tercampur dengan cahaya waktu subuh. Sudah tercampur dengan cahaya waktu subuh. Ini juga waktunya di awal. Dan berkaitan dengan hadis ini beberapa faedah yang disebutkan oleh pengarang atau musannif penulis kitab ini. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari faedah hadis tersebut? Yang pertama adalah afdholiyatu al-mubadaratu bis shalah. Ya, afdholiyatul mubadarati bis shalah. Yaitu keutamaan bersegera mengerjakan sholat fi awwali waktiha, di awal waktu. Ma'ada al-isya, kecuali hanya khusus untuk sholat isya. Ya, kecuali khusus untuk sholat isya. Kalau sholat isya itu silakan ada pilihan, bisa di awal, bisa ditunda beberapa menit atau berapa jam ya. Silakan selama tidak memberatkan. Tapi kalau sudah memberatkan, semuanya ngantuk, kalau ditunda 1 jam atau 2 jam, maka saat itu di awal waktu tentunya lebih utama. Akan tapi kalau misalkan di awal waktu, saat itu ada kesibukan, sudah adzan, tapi orang-orang sibuk karena mungkin habis maghrib ada kerja bakti misalkan, ya, atau ada kegiatan yang syar'i misalkan, ya intinya saat itu waktu adzan isya dan mereka sulit untuk sholat tepat waktu, maka bagi kaum muslimin saat itu, terutama mungkin ada imamnya juga, ya, dia bisa melakukan kesepakatan untuk sholat isya ditunda meskipun 1 jam atau 2 jam, dan itu semuanya afdol karena tidak ada keterangan afdolnya di awal waktu, karena Nabi sendiri kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang ditunda, ya. Seperti ini tidak mengapa, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wallahu taala alam. Tapi itu harus sepakat untuk ditunda semuanya, ya, dan sholatnya ditunda. Tapi kalau kadang-kadang kan nggak habis isya dibikin acara, setelah itu nggak pada sholat, ya sama aja. Ya harusnya disepakati sholatnya ditunda di masjid, tapi nanti berjamaah. Adapun kalau masalah adzan, tetap adzannya tepat waktu, karena untuk mengingatkan kepada ummahat, kepada ibu-ibu yang mereka tidak berjamaah, mereka tetap sholatnya bisa di rumah. Begitu pula anak-anak yang masih kecil, ya, mereka bisa sholat di rumah, mereka menunggu kok nggak adzan isya, sedangkan mereka sudah capek mungkin di rumah, ingin tidur setelah isya, ya boleh habis isya langsung tidur, ya. Tapi kalau tidur sebelum isya itu hukumnya makruh, ya, sebutkan dalam hadis wa yakrahun naum, ya, qabla isya, ya. Nah, itu segi makna, ya, kama qala Rasulullah. Jadi dimakruhkan kalau tidur sebelum sholat isya, ya, dibuat untuk biar melek gimana lah intinya, ya, dengerin murotal atau dengerin kajian sampai waktu isya. Nah baru setelah itu sholat isya, silahkan, habis itu tidur langsung boleh. Karena Nabi SAW juga ketika malam itu beliau lebih awal tidurnya, ya, lebih awal tidurnya, tapi bangunnya beliau itu ya juga lebih awal, ya. Kadang-kadang orang ditunda tidur tapi bangunnya juga tertunda, ya, sampai subuh baru bangun, atau kadang-kadang lewat, ya.
Kalau Nabi tidak, beliau memang lebih awal tidur dan bangunnya pun juga awal untuk mengerjakan sholat tahajud, ya, atau sholat qiyamul lail. Taib. Ya, ini berkaitan dengan waktu sholat isya. Silahkan kalau mau ditunda, ya adzannya di awal, sholat ditunda boleh. Ya, mungkin ada acara-acara khusus, ya seperti kita ada kajian, sholat isya ditunda, itu pun tidak mengapa karena juga dalam satu pekan toh tidak setiap hari ya. Ya, kadang-kadang satu pekan 2 kali, 3 kali. Ya. Itu ditunda sebentar juga tidak mengapa. Bahkan Nabi sendiri kadang-kadang menunda sampai pertengahan malam. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhiral isya ya ila nisfal lail atau ila sulusul lail al awal. Ya, disebutkan dalam hadis ya bahwasanya kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku perintahkan mereka untuk menunda sholat isya sampai sepertiga malam pertama atau pertengahan malam. Ini bukan sepertiga malam terakhir ya. Kalau sepertiga malam terakhir waktu sholat tahajud, sepertiga malam pertama. Artinya satu malam dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Nah, sepertiga awal itulah sepertiga malam pertama, sebelum pertengahan malam atau sampai pertengahan malam. Ini kalau tidak memberatkan, Nabi memerintahkan hal tersebut yang menunjukkan ada afdoliyahnya untuk ditunda selama ada kesepakatan ya. Insya Allah tidak mengapa, tapi tidak sesering mungkin, tidak setiap malam, tapi kadang-kadang diselang-seling ya, diselang-seling. Karena Nabi sendiri wal isya ahyanan wal ahyanan. Nabi untuk sholat isya kadang-kadang di awal, kadang-kadang ditunda. Kadang di awal, kadang ditunda. Seperti itu terus. Ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, ya, jadi kesimpulannya tadi ya, sholat di awal waktu itu lebih afdol kecuali sholat isya. Kemudian yang kedua, annal afdola fil isya at-takhir. Ya. Yang kedua bahwasanya untuk sholat isya yang paling utama ditunda kadang-kadang. Ya, yang paling afdol dalam sholat isya itu ditunda kadang-kadang. Wa yakunu ila nisfil lail, bahkan kadang-kadang ditunda sampai pertengahan malam. Ya, silahkan kalau ditunda sampai pertengahan malam. Ya mungkin kalau bagi yang musafir nggak masalah, maghrib sampai isya. Wah ini isya nggak berhenti-berhenti, kecuali nanti jam 9:30. Ya sudah nggak masalah, tunda sampai 9:30. Habis itu berhenti makan malam ya, antum bisa sholat isya dengan jamak, ya nggak masalah itu. Ya kadang-kadang memang afdolnya ditunda. Ya dengan jamak takhir. Kalau safar. Begitu pula illa idza istama'a al-musallun fatusalli khasyatal masyaqqa 'alaihim bil intidhar. Nah, melainkan jikalau ketika di awal waktu ternyata jamaah sangat banyak yang datang. Ini waktu sholat yang datang sudah banyak sekali. Maka saat itu lebih utama di awal waktu. Tapi kalau memang ketika awal waktu dia adzan, ternyata di sana ada acara, ya, mereka tidak sholat isya kecuali tertunda, maka silahkan untuk ditunda sholatnya, ya. Tapi benar-benar mereka sholat gitu. Kadang-kadang ditunggu-tunggu nggak sholat juga, mereka pulang. Nah ini yang masalahnya. Lalu yang berikutnya, yang nomor 3, annal afdhala lil imam mura'atu halil mu'tamin minat takhfif mal itmam wal italah ma'adamil itjar. Jadi yang paling utama khusus bagi imam, ini khusus bagi imam, hendaknya dia memperhatikan keadaan makmumnya. Ya. Hendaknya memperhatikan keadaan makmumnya. Contoh, Nabi sendiri kalau sholat qobliyah itu selalu di rumah. Ya, kalau adzan menjawab adzan.
Kemudian habis itu sholat, ya wudhu dulu. Setelah wudhu sholat qobliyah di rumah 4 rakaat. Ya, setelah itu baru berjalan atau berdoa dulu setelah sholat. Antara adzan iqamah itu berdoa. Setelah berdoa baru berjalan menuju ke masjid. Sampai ke masjid baru mengumandangkan iqamah. Nah, bagi imam yang dia ditunjuk, hendaknya dia memperhatikan keadaan makmum. Jikalau memang dia datang ke masjid dan ternyata di tempat wudhu masih banyak orang, misalkan, oh ini banyak sekali yang wudhu. Oh ternyata tadi waktu adzan mereka baru jalan kaki. Otomatis setelah wudhu, paling enggak adzannya 5 menit, ya wudhunya 3 menit sudah 8 menit. Nanti paling tidak dia akan sholat 4 rakaat, berarti 6 menit misalkan, 3, 6. Ini 8 tambah 6, ya sudah banyak, ya bisa 14 menitan, ya 14 menit. Jadi paling enggak 15 menit baru iqamat, ya lihat keadaan sana sini. Oh masih pada wudhu, oh masih pada sholat. Udah tunda dulu minimal 15 menit. Ya, seperti itu. Insya Allah mereka semua akan berjamaah dan tidak terlambat dari takbiratul ihram. Ya. Kalau bisa dipraktekkan sholat di rumah itu malah justru lama waktunya. Ya, karena 4 rakaat ya, wudhu dulu, menjawab adzan dulu, habis itu wudhu dulu, setelah wudhu sholat 4 rakaat, habis itu doa dulu, habis doa baru jalan. Itu butuh berapa menit aja itu. Ya. Waktunya cukup lama. Nah ini juga kita memberikan peluang kepada makmum yang mereka yang dekat-dekat dengan masjid untuk bisa sholat qobliyah di rumah, ya karena sholat qobliyah di rumah itu lebih afdol daripada sholat qobliyah di masjid, ya makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, afdolus sholah ba'dal maktubah, ya seutama-utama sholatun fi baitihi illal maktubah. Seutama-utamanya sholat itu adalah seseorang mengerjakan sholat di rumah. Ya, itu afdhalus sholatil mar'i fi baiti. Illal maktubah, kecuali untuk sholat wajib saja. Ya, kecuali untuk sholat wajib saja. Jadi kalau untuk qobliyah itu afdhalnya memang di rumah. Ya. Bahkan Nabi sendiri beliau mengerjakan sholat qobliyah itu di rumah daripada sholat di Masjid Nabawi. Padahal kita tahu bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali sholat daripada sholat di masjid yang lain. Ya, 1000 kali sholat. Ini saja Nabi tetap memilih sholat qobliyah di rumah, sholat ba'diyah di rumah, menunjukkan dia lebih besar lagi pahalanya. Ya, lebih besar lagi pahalanya. Tapi untuk kita kadang-kadang sulit untuk mengerjakan qobliyah dan ba'diyah di rumah. Karena seringkali ketika sholat qobliyah di rumah sampai ke masjid dikunci. Ya, karena sudah telat 15 menit paling enggak baru selesai. Ya, coba aja hitung ya. Adzan misalkan adzan cepat 3 menit, tambah habis itu wudhu karena menjawab adzan ya. Wudhu 3 menit sudah 6. Ya, kemudian sholat qobliyah misalkan 6 menit. Ya 6 tambah 6 sudah 12. Ya habis itu doa minimal 3 menit. 12 tambah 3 sudah 13, 14, 15. Nanti untuk jalan ke masjid paling enggak 3 menit. Berarti 17 kan gitu. Ya atau 18. Jadi hampir 20 menit baru nyampe ke masjid. Sampai ke masjid dikunci pintu gerbang. Biasanya adzan iqamat 5 menit, sholat jamaah 5 menit, 10 menit. Ini 18 menit baru ke masjid. Udah dikunci, Pak, telat Anda. Nah, ini. Baik. Kemudian fil hadis dalil ala taghlis fil fajr. Yang keempat berkaitan dengan hadis. Hadis ini menunjukkan tentang at-taghlis. Ya disunahkan untuk menyegerakan sholat subuh meskipun saat itu masih gelap. Ya, artinya di awal waktu masih gelap. Ya. At-taghlis itu masih zulam ya, masih gelap gulita. Tapi sudah tercampur dengan cahaya subuh. Namun sesekali boleh ya, bahkan Nabi SAW
disebutkan dalam hadis Abu Daud, ya, beliau mengerjakan sholat subuh itu, ya, kadang-kadang beliau at-taghlis di awal waktu, ya. Tapi kadang-kadang beliau sholat subuhnya al-isfar, ditunda pertengahan waktu, ya. Meskipun ketika akhir hayat beliau juga seringkali sholat di awal waktu, ya. Itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli subha, ya. Beliau sholat subuh itu di awal waktu, tapi kadang-kadang beliau menundanya. Menunjukkan ya kadang-kadang bisa di awal, kadang-kadang bisa ditunda sebentar untuk melihat kondisi makmum. Ya, apakah mereka saat itu sedikit yang datang atau sudah banyak. Ya. Taib. Wa fil hadis dalil ala anna sholata fi jama'atin aula minal ityan bis sholati fi awwali waqtiha. Dan yang nomor 5, faedah berikutnya berkaitan dengan hadis ini menunjukkan sholat berjamaah itu lebih utama di masjid, untuk mendatangi masjid ya, daripada dia sholat sendirian di rumah, meskipun di awal waktu, ya, meskipun di awal waktu. Wah, ini kalau masjid misalkan ya, kalau waktu asar biasanya ditunda 15 menit atau ditunda sholatnya setengah jam. Mungkin mereka melihat kondisi kayak seperti di desa-desa itu sering ya, di desa melihat orang-orang itu bertanding. Ketika di awal waktu mereka sulit, sehingga kesepakatan dari imam untuk sholat ditunda setengah jam. Ya. Seperti ini kalau misalkan kita sholat di rumah, ya, di awal waktu, ataukah kita sholat di masjid waktu asar, maka lebih utama tetap kita sholat di masjid meskipun dia tertunda setengah jam. Karena meskipun dia tertunda, kalau waktunya masih tetap di awal waktu. Karena waktu asar itu agak lumayan lama, yaitu sejak bayangan sama dengan bendanya sampai bayangan itu 2 kali dari benda tersebut. Ini kalau dia sudah biasa di bawah terik matahari ya, dilihat oh bendanya sama dengan anak. Oh ini bayangan 2 kali. Nah, terakhir itu 2 kali bayangan itu baru akhir waktu afdol. Itu jaraknya bisa setengah jam lebih. Maka saat itu pun masih di waktu afdol, ya, dinilai di waktu afdol. Jadi tetap dia di masjid. Tapi kalau diakhirkan sampai akhir banget, misalkan oh ini harus ditunda misalkan 2 jam, ya, padahal jam 3 asar 4, 5, jam 5 atau setengah 6 ditundanya. Maka di sini solusinya adalah sholat di rumah tepat waktu. Lalu setelah itu ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi hukumnya sunnah ya. Untuk yang ikut berjamaah ini hukumnya sunnah. Karena ada dalil yang menyatakan tentang suatu saat akan fi akhir zaman ya, akan ada yang yuakhiruna as-shalah an waqtiha. Ada masjid-masjid yang imamnya itu merintahkan untuk menunda sholat sampai akhir waktu. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kalau kami kaum muslimin menjumpai saat itu? Kata Nabi SAW, yusalli liwaqtiha, sholat di awal waktu di rumah. Sholat di awal waktu di rumah. Kemudian fasalli ma'ahum. Nah, ketika di akhir waktu, Anda bisa datang ke masjid dan sholat bersama mereka. Ya, walakum nafilah. Tapi yang Anda sholat bersama jamaah itu dinilai sholat sunnah, ya, sholat sunnah berjamaah, ya. Sehingga yang dinilai tetap sholat sendiri di rumah. Seperti ini boleh, ya, seperti ini boleh. Jadi kalau kita sholat di rumah, ternyata sampai ke masjid mereka sholat berjamaah, Anda jangan duduk-duduk, ikut aja sholat berjamaah, ya. Itu akan menjadi nafilah, menjadi sholat sunnah bagi kalian, mendapatkan pahala sholat sunnah, ya, sholat sunnah biasa.
Bahkan dahulu ada sahabat Nabi SAW, dua sahabat, mereka sudah sholat di rumah. Mungkin menyangka bahwasanya di masjid sudah iqamat, sudah ditunaikan sholat di Masjid Nabawi. Nah ketika itu sahabat tersebut datang ke masjid dan duduk-duduk di sudut masjid. Dia tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi dan para sahabat. Lalu setelah selesai, dua laki-laki tadi dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengapa Anda tidak sholat berjamaah bersama kami? Ya, kata dua sahabat tadi, dia mengatakan, ya, qad shallaina fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah sholat tadi di rumah. Ya, sudah sholat di rumah karena menyangka mungkin sudah selesai sholat. Ya, kalau jamaah sudah nggak dapat lagi. Nah, lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sholatlah kalian, ya ma'ana. Sholatlah kalian bersama kami, tetap sholat. Ya, walakuma nafilah. Untuk kalian berdua akan mendapatkan pahala sholat sunnah. Ya, seperti itu. Ini termasuk i'adatus sholah, mengulangi sholat, tapi bernilai pahala sunnah. Ini ada sunnahnya, ada dalilnya, ya dalam hadis yang sahih. Ya, kalau niatnya sholat ya sholat sunnah bersama jamaah gitu aja. Ya, meskipun sholatnya tetap 4 rakaat tidak masalah karena memang ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, sudah masuk Isya. Taib, kita tutup dengan pembahasan di malam hari ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.